Selamat sore, perkenalkan nama saya Cipto Agustinus Gultom dengan NIM 109180640134. Di video kali ini saya akan menerangkan skripsi saya untuk memenuhi UAS di semester ini. Judulnya Rancang Bangun Alat Monitoring Kelistrikan pada Kendaraan Roda 2 menggunakan Arduino Uno RFI 3. Kendaraan bermotor di Indonesia memiliki jumlah lebih dari 133 juta unit pada tahun 2019. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), ada peningkatan penjualan kendaraan roda 2 di Indonesia pada tahun 2019 yang mencapai 1,6% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada bulan Januari sampai Desember 2019, tercatat produksi kendaraan roda 2 mencapai 7.297.648 unit. Kendaraan roda 2 sekarang ini sudah terdapat lampu indikator yang berfungsi sebagai pemberitahu bahwa ada sistem kelistrikan yang sedang bermasalah. Biasanya terjadi karena ada salah satu sensor atau kabel yang korslet. Kurangnya perawatan pada sistem kelistrikan merupakan salah satu penyebab terjadinya korsleting yang mengakibatkan kendaraan menjadi mati tiba-tiba atau mogok. Berikut adalah identifikasi masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut. 1. Mengetahui tingkat kerusakan pada sistem kelistrikan kendaraan roda 2. 2. Memperkecil kemungkinan korsleting saat kendaraan roda 2 dinyalakan. 3. Memperkecil kemungkinan kerusakan pada sensor sistem kelistrikan pada kendaraan roda 2. Berikut adalah batasan masalah. Penelitian ini akan dibatasi hanya pada 1. Hanya berfokus untuk mengetahui normal atau tidaknya sistem kelistrikan kendaraan roda 2. 2. Pengecekan kabel yang korslet pada kendaraan roda 2. 3. Pemeliharaan kabel menjadi lebih efektif. Berikut adalah rumusan masalah dari beberapa permasalahan yang penulis sampaikan pada bagian latar belakang tersebut. Penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut. 1. Bagaimana cara kerja alat kelistrikan pada kendaraan roda 2? 2. Bagaimana mencari sumber korsleting pada sistem kelistrikan kendaraan roda 2? 3. Bagaimana menerapkan alat kelistrikan kendaraan roda 2 pada Arduino Uno RFI 3? Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat penelitian mata kuliah riset teknologi informasi. Adapun manfaat penelitian ini adalah 1. Untuk penulis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan membantu dalam perawatan kendaraan roda 2 kepada pihak lain, terutama pada sistem kelistrikannya. Menambah pengetahuan dan keahlian. Memanfaatkan ilmu yang didapat baik di perkuliahan maupun di kehidupan sehari-hari. 2. Untuk masyarakat. Menghasilkan informasi terkait sistem kelistrikan kendaraan roda 2. Kondisi kendaraan lebih tahan lama. 3. Sebagai bahan untuk dikembangkan. 3. Manfaat bagi perusahaan. Mempercepat proses pengecekan sistem kelistrikan kendaraan roda 2. Harga yang dikeluarkan lebih terjangkau. Alat tidak membutuhkan ruang yang besar. Selanjutnya adalah metode penelitian. Ini merupakan sistem berjalannya. Sistem berjalan sensor ACS 712. 1. Sistem bekerja dari sistem monitoring diatur oleh program yang sudah dibuat. 2. Membaca nilai analog pada setiap keluaran dari sensor yang sudah dipasang pada alat. 3. Mengubah nilai analog menjadi nilai digital berupa teks atau angka. 4. Hasil langsung ditampilkan melalui LCD ukuran 16x4. Berikut adalah sistem berjalannya. Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan segala informasi dan data yang berhubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi. Adapun hal yang dilakukan sebagai berikut. Studi lapangan merupakan rancangan penelitian yang mengkombinasikan antara pencarian literatur dan survei berdasarkan pengalaman atau studi kasus di mana peneliti telah berusaha mengidentifikasi variabel penting dan hubungan antara variabel tersebut.
dalam suatu permasalahan tertentu. Studi lapangan yang dilakukan bisa mencakup observasi dan wawancara terhadap objek-objek yang diteliti. Yang kedua, observasi. Metode untuk mengidentifikasi data yang dilakukan dengan sistematis, baik dengan cara meneliti secara langsung atau tidak langsung objek yang diteliti, lalu mengambil data virtual sesuai apa yang dibutuhkan untuk penelitian sehingga tidak ada data yang terlewat dalam pembuatan alat. Yang ketiga, dengan cara wawancara, merupakan teknik pengumpulan data, fakta, berita, dan informasi di lapangan. Bisa dilakukan dengan menanyakan langsung kepada pihak yang bisa memberikan informasi mengenai masalah atau secara tidak langsung, seperti melakukan telepon, email, ataupun surat. Yang keempat, studi pustaka. Usaha yang sudah dilakukan oleh penulis untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik dan masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis, dan disertasi, dan sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik, serta internet. Berikut adalah rencana waktu dan lokasi penelitian. Untuk lokasi penelitian berada pada Bengkel Putra Motor Jalan Barin Raya nomor 17. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada bab ini membahas tentang cara melakukan pengujian dan pembahasan dari sistem yang sudah dirancang sebelumnya agar diketahui masing-masing kinerja sistem pada setiap bagian dan mengetahui kinerja dari keseluruhan sistemnya. Dari hasil uji coba tersebut akan dijadikan dasar untuk menentukan kesimpulan dan poin-poin kekurangan yang harus diperbaiki agar seluruh sistem bekerja dengan baik sesuai dengan perencanaan dan perancangan yang telah dibuat. Setelah perancangan dan pembuatan alat telah selesai, maka akan diuji terlebih dahulu masing-masing blok rangkaian. Setelah semua blok dari sistem telah bekerja dengan baik, maka selanjutnya pengujian alat tersebut secara keseluruhan. Pengujian yang dilakukan sebagai berikut. 1. Pengujian output Arduino RFI 3. 2. Pengujian rangkaian penurunan tegangan. 3. Pengujian LCD. 4. Pengujian seluruh sistem. Berikut adalah pengujian output Arduino RFI 3. Tujuan pengujian pada output Arduino RFI 3 adalah perangkat lunak yang akan ditanamkan pada mikrokontroler sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian bertujuan untuk menguji berapa besar tegangan yang dikeluarkan oleh pin output digital Arduino. Berikut adalah peralatan yang digunakan. 1. Multimeter digital. 2. Catu daya 5 volt DC. 3. Arduino RFI 3. 4. Software IDE Arduino. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan. 1. Menghubungkan Arduino RFI 3 dengan catu daya 5 volt. 2. Memprogram Arduino RFI 3 untuk mengeluarkan logika 0 dan logika 1 pada masing-masing pin. 3. Menghubungkan probe positif dari multimeter digital ke masing-masing pin mikrokontroler dan probe negatif ke pin ground. 4. Mengatur tegangan dari masing-masing pin Arduino RFI 3. 5. Mencatat hasil pengamatan yang telah dilakukan. Berikut adalah hasil pengujiannya. Untuk gambar yang ketiga ini adalah hasil pengujian output RFI 3 saat tegangannya sedang tinggi. Gambar 4 adalah hasil pengujian output RFI 3 saat tegangannya itu dalam posisi lemah. Analisa pengujian pin output Arduino RFI 3 pada saat diberikan logika high dapat mengeluarkan logika 1 dengan tegangan output 4,25 volt. Sedangkan ketika diberikan logika low maka nilai tegangan output 0 volt. Maka dari kondisi ini dapat disimpulkan output Arduino dalam bentuk keadaan baik.
Selanjutnya pengujian LCD dengan ukuran 16x4. Pada pengujian LCD ini berfungsi untuk mengetahui apakah LCD dapat menampilkan data karakter sesuai dengan perintah program yang diberikan. Berikut adalah peralatan yang digunakan. 1. Arduino RFI 3, 2. Cata daya 5V DC, 3. Kabel konektor, 4. LCD berukuran 16x4, 5. Software IDE Arduino. Berikut adalah langkah-langkah pengujiannya. 1. Menghubungkan pin LCD ke pin 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 Arduino RFI 3. 2. Menghubungkan pin VCC dan GND dengan satu daya 5V. 3. Memprogram tampilan LCD baris pertama. 4. Memperhatikan tampilan LCD. Selanjutnya adalah menganalisa pengujian LCD berukuran 16x4. Tampilan LCD sesuai dengan hasil pemrograman. Pada pengujian ini LCD yang digunakan adalah 16 dengan ukuran 16x4, di mana terdiri dari 2 baris dan hanya dibatasi dengan 16 karakter setiap barisnya. Selanjutnya pengujian rangkaian penurunan tegangan. Pada pengujian rangkaian penurunan tegangan ini bertujuan untuk mengetahui apakah keluaran dari rangkaian penurunan tegangan ini di bawah 5V agar ramah terhadap Arduino RFI 3. Karena tegangan yang bisa diterima oleh Arduino RFI 3 adalah tidak lebih dari 5 FDC. Berikut adalah peralatan yang digunakan. 1. Kabel konektor. 2. Catu daya lebih dari 15 VDC. 3. Rangkaian penurunan tegangan. 4. Multimeter. Berikut adalah langkah-langkah pengujiannya. Selanjutnya adalah pengujian keseluruhan sistem. Pengujian keseluruhan sistem bertujuan untuk mengetahui kinerja dari alat pendeteksi dan monitoring sistem kelistrikan pada sepeda motor sesuai perencanaan yang di awal pembuatan alat. Peralatan yang digunakan: 1. Sepeda motor Honda Beat Fi. 2. Catu daya 10V atau kabel data USB. 3. Alat pendeteksi dan monitoring sistem pengapian pada motor. 4. Personal komputer. Selanjutnya langkah-langkah pengujian. Hubungkan board Arduino RFI 3 pada alat pendeteksi dan monitoring sistem kelistrikan pada sepeda motor dengan personal komputer menggunakan kabel data USB. 2. Upload program untuk pengujian keseluruhan sistem. 3. Hubungkan catu daya. 4. Kemudian mengamati tegangan yang keluar dari setiap komponen sistem kelistrikan. Berikut adalah hasil pengujian. Pengujian ini dilakukan dengan cara mengamati hasil dari pengujian keseluruhan sistem. Berikut hasil dari pengujian keseluruhan. Selanjutnya analisa pengujian. Pada tabel 2 telah dijelaskan bagaimana hasil pengujian keseluruhan sistem dari alat pendeteksi dan monitoring sistem kelistrikan pada sepeda motor. Ketika sepeda motor dihidupkan, maka secara otomatis LCD akan menampilkan beberapa tegangan keluaran dari setiap komponen sistem kelistrikan sepeda motor. Berikut adalah generator, AC, pickup, coil, dan CDI. Dengan 3 lampu LED menyala menandakan bahwa sistem kelistrikan berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan terima kasih telah menonton video